Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel YouTube saya, Salda Putriani Minarta dari kelas 7 SIP 2 dengan NIM 1862201-144. Nah, pada video kali ini saya akan mereview dan juga menganalisis jurnal yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, IT Capabilities, dan Superior Performance terhadap Economic Performance pada perusahaan manufaktur tahun 2014 sampai 2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, jurnal ini ditulis oleh Bapak Ari Eksandi dan Anggi Alwit Putriawan. Disimak baik-baik ya. Nah, pada slide yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa motivasi atau isu penelitian, riset gap, dan juga fenomena. Nah, yang poin pertama ada motivasi atau isu dari penelitian ini. Suatu perusahaan memerlukan tambahan dana untuk mengembangkan dan memajukan perusahaannya. Hal ini guna untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Nah, kritik pada poin isu atau motivasi. Kali ini peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu terkait penelitian ini. Poin yang kedua ada riset gap. Yang pertama, menurut Malvin dan Wijaya pada tahun 2016 menyatakan bahwa berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua, menurut Alanita dan Suryana pada tahun 2014 menyatakan bahwa IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, yang ketiga, menurut S. Tuningsari pada tahun 2014 menyatakan bahwa superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, kritik pada poin kali ini, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan riset gap pada penelitian kali ini. Yang ketiga ada fenomena. Fenomena pada penelitian ini pada tahun 2007 PT SAT Nusa Persada Tbk atau PTSN didirikan pada tahun 1990 sebagai perusahaan yang menyediakan jasa manufaktur elektronik dan perusahaan produsen elektronik pertama. Berdasarkan data indeks harga saham gabungan atau IHSG selama 29 April sampai 3 Mei pada tahun 2019, PTSN masuk dalam kategori top losers karena harga saham perusahaan terkoreksi sebesar 32,14% menjadi Rp760 per saham. Setelah sebelumnya PTSN ini sepanjang tahun 2018 harga PTSN meroket hingga 964% dan menjadi emiten dengan kenaikan kedua tertinggi di perusahaan Bursa Efek Indonesia. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya 0 menjadi 7,9 miliar. Nah, kritik pada fenomena kali ini tidak ada kritik, peneliti sudah jelas menjelaskan fenomena secara eksplisit. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan membacakan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, menurut Kusuma, Mendra, dan Anggraini pada tahun 2014, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang dan resiko atas penilaian tersebut. Yang kedua, menurut Sunario Nugroho dan Irkam pada tahun 2015, investasi dalam memecahkan masalah sosial menyumbang hampir 75% terhadap kesuksesan bisnis, di mana ketika perusahaan melakukan hal ini maka pada akhirnya membantu perusahaan untuk mencapai daya asing mereka. Yang selanjutnya di sini ada menurut Herwiyanti pada tahun 2015, informasi tentang teknologi IT, informasi teknologi atau IT memainkan peran penting dalam sosial dan perubahan ekonomi. Nah, yang keempat menurut Duran pada tahun 2017, Badan Utama Literatur dalam Manajemen
strategis hanya mengakui dua pola hubungan antara keunggulan kompetitif dan kinerja superior. Nah, yang kelima di sini menurut Sandra pada tahun 2016, suatu perusahaan yang telah mencapai kinerja superior maka merupakan sebagai bentuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, kritik pada poin kali ini tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian kali ini. Yang ketiga, selanjutnya apakah yang menjadi pembaruan atau novelty dari penelitian kali ini? Adanya hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan, tambahan modal, dan kinerja ekonomi perusahaan serta tingkat harga saham perusahaan dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya untuk menjadi perusahaan yang unggul di dunia. Nah, kritik pada poin ini peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan novelty dalam penelitian ini untuk memudahkan pembaca mengetahui keterbatasan dalam jurnal penelitian ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, apakah corporate social responsibility mempengaruhi terhadap economic performance? Yang kedua, apakah IT capabilities mempengaruhi terhadap economic performance? Nah, yang ketiga ada apakah superior performance mempengaruhi terhadap economic performance? Nah, kritik pada poin kali ini tidak ada kritik. Peneliti sudah cukup jelas dalam menuliskan perumusan masalah yang dapat membantu pembaca mengetahui masalah yang dibahas dalam penelitian kali ini. Slide yang selanjutnya kali ini ada apa tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan corporate social responsibility terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh IT capabilities terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh superior performance terhadap economic performance. Nah, pada kritik kali ini atau kritik pada poin kali ini tidak ada kritik. Peneliti sudah cukup jelas dalam menuliskan tujuan penelitian yang dapat membantu pembaca untuk mengetahui tujuan yang dibahas dalam penelitian kali ini. Ada apa kontribusi dari penelitian ini? Dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara CSR, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang peran CSR, IT capabilities, superior performance, dan economic performance. Nah, kritik pada poin kali ini, peneliti hanya menjelaskan kontribusi penelitian secara implisit. Seharusnya penulis bisa menjelaskan lebih detail lagi mengenai kontribusi dalam penelitian kali ini. Yang selanjutnya di sini ada apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama ada teori sinyal, ada teori legitimasi, dan yang ketiga ada teori stewardship. Yang pertama ada teori sinyal atau signaling teori. Teori sinyal merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan. Teori ini dikembangkan oleh Ross pada tahun 1977. Yang kedua ada teori legitimasi atau legitimasi teori. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat menurut Nasir, Kurma, dan Harki pada tahun 2013. Nah, yang selanjutnya teori yang ketiga ada teori stewardship. Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai steward tidak akan meninggalkan organisasinya, sebab pengelola
sebab pengelola modal atau steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Itu menurut Gumanti dan Nyebar pada tahun 2018. Nah, poin kritik kali ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan grand teori yang digunakan pada penelitian kali ini secara implisit. Poin yang selanjutnya di sini ada jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama, teori sinyal. Yang kedua ada teori legitimasi, dan yang ketiga ada teori stewardship. Yang pertama, teori sinyal. Dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor, adalah dari laporan tahunan perusahaannya. Nah, yang ketiga ada teori legitimasi. Dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel CSR atau Corporate Social Responsibility yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan juga masyarakat. Nah, yang ketiga, teori stewardship. Dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel superior performance dan IT capability. Nah, kritik pada poin kali ini, dalam keterkaitan grand teori yang digunakan, penulis sudah cukup jelas dalam menyampaikan keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian kali ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada buatlah gambar kerangka konseptual. Di sini teman-teman bisa lihat gambar kerangka konseptual pada penelitian kali ini. Kritik pada poin kali ini, peneliti tidak menjelaskan serta menggambarkan bagaimana kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, kerangka konseptual ini dibuat untuk memperjelas pengaruh-pengaruh variabel-variabel yang digunakan pada judul penelitian kali ini. Nah, di sini ada poin yang ke-10, ada apakah hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, ada hipotesis yang pertama, corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis yang kedua di sini ada IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis yang ketiga di sini ada superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, kritik pada poin kali ini, peneliti sudah menjelaskan dan memaparkan hipotesis yang digunakan pada judul penelitian kali ini. Yang selanjutnya di sini ada jelaskan metode penelitian yang digunakan seperti rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel dan unit analisis jenis data yang digunakan, serta uji kelayakan model dan metode analisis datanya. Di sini saya akan membacakannya. Yang pertama di sini ada rancangan penelitian yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Yang kedua ada metode analisis data. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berupa angka yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Nah, yang ketiga ada teknik penarikan sampel. Dalam penelitian kali ini, pada penelitian kali ini menggunakan teknik purposive sampel, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya di sini ada unit analisis. Pada penelitian kali ini unit analisisnya menggunakan purposive sampling terpilih dari 16 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 80 perusahaan. Nah, pada poin yang terakhir di sini ada uji kelayakan model. Pada penelitian kali ini analisis faktor dan analisis regresi data panel.
Yang selanjutnya di sini ada model analisis data. Nah, model analisis data yang digunakan dalam pengujian ini ada 3. Yang pertama ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, kritik pada poin kali ini tidak ada kritik. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan rancangan penelitian, metode analisis data, teknik penarikan sampel, unit analisis, uji kelayakan model, dan model analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari persamaan regresi data panel di atas atau yang teman-teman lihat, pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan makna dari persamaan regresi data panel di sini ada konstanta sebesar 6,295934. Hal ini mengindikasikan bahwa jika tidak terdapat nilai-nilai pada variabel independen atau variabel-variabel independen sama dengan 0, maka economic performance memiliki hasil sebesar 6,295934. Nah, yang kedua ada nilai koefisien variabel corporate social responsibility sebesar 3,693215, berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan corporate social responsibility ini maka akan meningkat sebesar 3,693216 dengan asumsi variabel-variabel independen lainnya bernilai konstan atau tetap. Nah, yang ketiga ada nilai koefisien variabel IT capabilities sebesar minus 0,987417, berarti bahwa setiap peningkatan satuan IT capabilities maka akan menurun sebesar minus 0,987417 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstanta atau tetap. Nah, yang keempat di sini ada nilai koefisien variabel superior performance sebesar 0,405109, berarti bahwa setiap peningkatan satu superior performance maka economic performance akan meningkat. Nah, untuk kritik persamaan regresi yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian kali ini tidak ada kritik. Penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan persamaan regresi yang digunakan. Selanjutnya di sini ada pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, corporate social responsibility memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua, ada IT capabilities tidak berpengaruh terhadap economic performance. Yang ketiga, ada superior performance memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Nah, kritik pada pembahasan hasil penelitian kali ini tidak ada kritik. Peneliti sudah cukup jelas menjelaskan hasil penelitiannya dan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Yang terakhir ada kesimpulan, keterbatasan, dan juga implikasi dari penelitian kali ini. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian kali ini, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Penelitian ini menggunakan 18 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, kritik pada kesimpulan kali ini peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan kesimpulannya. Untuk keterbatasan, di sini penulis tidak mencantumkan atau tidak menjelaskan apa yang menjadi keterbatasan dalam penelitiannya. Jadi untuk kritik kali ini
peneliti tidak menjelaskan apa yang menjadi keterbatasannya. Dalam penelitian kali ini, seharusnya peneliti membuat keterbatasannya agar bisa menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya. Nah, yang ketiga di sini ada implikasi. Sama seperti keterbatasan, dalam penelitian ini penulis tidak menuliskan implikasinya. Jadi kritik untuk poin ini, peneliti tidak menjelaskan implikasi dalam penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat implikasi untuk bahan masukan atau bahan koreksi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, segitu dulu ya teman-teman, review serta analisis kritisi dalam penelitian kali ini. Mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like video kali ini. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.